أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعاد نقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama salasan idza takallama ahadaha bi kalimatin salasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan kalimat kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan, atas kebaikan, dan yang paling pol hidup di dunia sekali ini oleh Allah kita diberikan nikmat hidayah. Oleh karena itu, atas semua kenikmatan dari Allah, atas peparing dari Allah, kita syukuri bi kalimatis syukri alhamdulillahi rabbil alamin. Atas perjuangan wasilah agama yang telah memperjuangkan agama yang hak, agama yang benar ini, kita syukuri alhamdulillah jazahumullahu khaira. Semoga perjuangannya bisa berkembang, berbuah dan berbarokah sampai ila yaumil qiyamah. Amin. Bersyukur kepada anak-anakku semuanya kelas 7 yang telah semangat, disiplin, rajin menghadiri KBM baik yang secara PJJ ya, walaupun secara PJJ, dan semoga kondisi ini segera pulih sehingga kita bisa KBM secara tatap muka. Oleh karena itu, atas kesemangatannya, atas kesakdermuannya, atas kedisiplinannya, saya saksikan, saya syukuri, saya doakan alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan aman, selamat, lancar dan barokah. Niatnya supaya selalu diniati dengan niat mukhlis lillah karena Allah, diniati sebagaimana doa yang terus kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Baik, anak-anakku semuanya, pada hari ini insyaallah kita akan meneruskan bab yang ke-9 yang yang kemarin sebagian sudah kita bahas, dan ini kita akan membahas bagian akhir dari bab 9. Sebelumnya, untuk menghangatkan suasana, untuk membarokahkan waktu kita pada pagi hari ini, saya ingin kita membaca Al-Quran lebih dahulu. Baik, untuk membaca Al-Quran kali ini, saya mohon amal solehnya, ketika saya baca ditirukan. Kita talaki, saya baca, amal soleh ditirukan, baik yang ada di rumah maupun di sekolah. Amal soleh ketika saya baca didengarkan, diperhatikan, kemudian ditirukan.
Dibuka surat Ibrahim ayat 24 sampai 26 atau bisa melihat di layar. Yang ada Quran bisa buka Qurannya atau bisa melihat di layar medianya masing-masing. Saya mulai. Amal soleh ini saya baca kemudian ditirukan mulai dari ta'awud. Setelah saya melafalkan silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Silahkan diikuti 1, 2, 3. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah tayyibatin wa asluha sabitu wa far'uha fis sama. Silahkan diikuti 1, 2, 3. Kasyajaratin tayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Monggo. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Silakan diikuti. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin jatussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Silakan diikuti. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin jatussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Baik, itu tadi sebagai untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini sambil kita menderes bacaan kita. Semoga bacaan kita oleh Allah diberikan kemudahan, kelancaran sehingga bisa menjadi insan-insan yang bisa membaca kitabnya Allah, bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, sesuai makhraj dan tajwidnya. Jazakumullahu khairan. Langsung selanjutnya kita akan melanjutkan bab yang kemarin, yaitu sekarang kita akan membahas bagaimana
tata cara sholat Jumat. Bagaimanakah tata cara sholat Jumat? Sebelum kita mulai amal soleh, disiapkan buku catatan dan amal soleh dicatat poin-poin pentingnya. Oke, next. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, yang pertama adalah kita membersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis atau kotoran. Karena di hari Jumat itu adalah hari yang spesial, hari yang istimewa, maka seyogyanya kita itu bisa datang dengan badan yang bersih, ya, pakaian bersih, dan tempat juga dibersihkan dari hadas atau kotoran. Kemudian yang kedua, sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi junub terlebih dahulu, kemudian memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Nah, untuk mandi junub ini juga bisa mandinya tidak harus sebelum waktu Jumatan, bisa juga mandinya di pagi hari sudah junub, itu nggak apa-apa, silahkan. Ya, untuk junub, insya Allah untuk junub sudah bisa, karena kemarin juga sudah saya praktekkan di materi tentang toharoh kemarin. Kemudian memotong kuku ini juga disunahkan, bisa di hari Jumat, ya. Dan kalau bisa kita sebagai orang iman itu seyogyanya tidak memanjangkan kuku. Jadi kuku amal soleh dipotong. Bahkan di dalam Kitabul Adab itu, ya, itu diterangkan kuku itu bisa menjadi sarangnya setan. Nah, kalau kita ini ingin hidup jauh dari setan, ya mungkin salah satu caranya kukunya silakan dipotong, sering-sering dipotong, jangan dipanjangkan. Kalau dipanjangkan selain di situ menjadi sarangnya setan, juga menjadi sarang kuman, ya, karena susah untuk dibersihkan. Kukunya yang panjang silakan dipotong. Kemudian mencukur kumis, yang sudah punya kumis bisa dipotong. Kalau kumis itu sunahnya dipotong, kalau jenggot itu dipanjangkan maksimal 1 kepal, ya. Kemudian bisa menghilangkan bau yang tidak sedap. Kalau memang habis sekolah atau habis ada kegiatan, sebetulnya pagi sudah mandi junub, tapi karena di situ mungkin baunya tidak sedap, ya silahkan mandi aja dulu, nggak apa-apa, dihilangkan baunya. Kemudian yang ketiga, pakailah pakaian yang bersih, ya, disunahkan berwarna putih, ya. Kalau yang anak boarding sudah ada seragam putih, nah itu bisa dipakai, ya. Kemudian memakai kopiah dan memakai wangi-wangian. Nah, disunahkan yang laki-laki itu, ya, kalau bisa itu memakai wangi-wangian. Karena kalau di masjid itu bisa jamaahnya banyak yang memakai minyak wangi, jadi juga bisa menambah kekhusyuan dan juga jadi nyaman, karena bau semerbak wangi-wangian di masjid itu jadi lebih nyaman seperti itu. Berbeda kalau di situ di masjid baunya kecut, bau keringat, itu kan jadi tidak nyaman dan jadi tidak khusyuk ketika melaksanakan sholat berjamaah. Ya, silahkan yang punya minyak wangi bisa dipakai, yang tidak punya mungkin juga bisa disunahkan, juga bisa, karena ini sunnah, ya, juga bisa beli minyak wangi, ya. Kalau walaupun tidak wangi pun kalau bisa bersih gitu, ya, tidak berbau yang tidak sedap seperti itu. Kemudian yang keempat, ketika hari Jumat seyogyanya segera, gitu, menyegerakan pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat menghormati masjid, atau prakteknya 2 rakaat sebelum duduk, ya, atau sholat sunnah yang lain. Kalau sholat sunnah itu bisa diniati beberapa niat, ya. Misalkan datang ke masjid itu bisa sholat tahiyatul masjid plus sholat rawatib plus sholat sholat hajat atau sholat itu bisa, silahkan. Yang intinya sebelum duduk disunahkan untuk sholat, ya. Termasuk ketika di situ anak-anak delalah itu apa? Kebetulan, ya. Ketika mau Jumatan datangnya sudah telat, khotib sudah membacakan khutbah, maka
jika memang memungkinkan untuk sholat sunnah. Karena kadang mungkin sudah telat khotbah, sudah mau qomat, yaitu jangan. Tapi kalau qomatnya masih jauh, masih khotbah pertama atau khotbah kedua awal, kok telat di situ ya, posisi telat, maka disunahkan tetap sebelum duduk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Seperti itu. Di hadisnya ada ya. Yang kelima, sambil menunggu khotib naik mimbar disunahkan membaca zikir, kalimat-kalimat thayyibah ya, membaca sholawat Nabi dan membaca Al-Qur'an. Apalagi kita sebagai mungkin siswi pondok, mungkin di pondok itu ya, mungkin bisa dibarokahkan untuk hafalan, membaca Al-Qur'an atau zikir ya. Yang keenam, ketika masuk zuhur, muadzin mengumandangkan adzan yang pertama. Jadi sebelum khotib itu naik, nah itu di dalam praktek sholat Jumat itu menggunakan adzan pertama. Kemudian yang ketujuh, setelah selesai adzan, jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah yang lain, silahkan. Kemudian yang kedelapan, untuk mengenai yang nomor 7 tentang sholat sunnah, bisa juga melaksanakan sholat tasbih jika waktunya masih panjang, silahkan. Kemudian yang kedelapan, khotib naik mimbar mengucapkan salam, kemudian muadzin mengumandangkan adzan yang kedua. Setelah khotib itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu nanti kemudian muadzin adzan yang kedua. Kemudian yang kesembilan, khotib menyampaikan khotbahnya dengan 2 kali khotbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khotbah. Itu juga ada waktu yang mustajab, bisa digunakan sebaik mungkin untuk berdoa, silahkan. Kemudian yang ke-10, pada saat khotbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap meskipun suara khotbah tidak terdengar. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan, ada teman kita yang ramai di samping kita, kemudian kita mengingatkan, hei jangan ramai, seperti itu. Itu termasuk lahan. Dihukumi lahan. Maka membuat ibadah Jumatnya itu kurang begitu sempurna. Maka benar-benar ketika khotib sudah membacakan khotbahnya harus khusyuk dan harus diperhatikan dan didengarkan betul. Jangan sampai ngobrol bahkan ngantuk. Yang ke-11, kalau ngantuk nggak apa-apa, tidur itu ya. Kalau tidur itu udah hilang itu kesempurnaan sholat Jumatnya atau rangkaian sholat Jumatnya. Kemudian yang ke-11, setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Kemudian yang ke-12, setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Ya sama tadi. Yang ke-13, jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sudah qomat ya segera berdiri sesuai dengan shafnya masing-masing. Kemudian yang ke-14, sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisinya yang masih kosong. Ini disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Jika memang belum memungkinkan, masih berjarak ya berjarak. Kalau sudah bisa merapatkan barisan ya dirapatkan barisannya, shaf yang masih kosong diisi. Biasanya imam mengingatkan, istau wala takhtalifu fatahtalifa qulubukum gitu. Aqimu sufakum wa tarassu. Biasanya seperti itu. Iqtadilu wa aqimu ya. Meluruskan barisan imamnya. Kemudian yang ke-15, imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Kemudian yang ke-16, jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat seperti sholat wajib biasanya itu ya. Kemudian yang ke-17, sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Nah itu juga ada amalan sunnah setelah selesai sholat Jumat. Kalau dalam jamaah biasanya ditambahi ada tausiah atau ada nasihat atau kultum ya setelah sholat Jumat. Nah itu bisa dibarokahkan, didengarkan, dan setelah itu bisa sholat sunnah ba'diyah gitu. Nah itu silahkan. Itu
sebagai rangkaian tentang tata cara sholat Jumat. Semoga dari materi yang saya sampaikan itu bisa menjadi penjelas, bisa menjadi pemahaman buat kita, yang pada intinya anak-anakku semuanya, pada hari Jumat itu adalah hari istimewa dan Allah memberikan lipatan pahala yang luar biasa. Di antaranya dihapus di antara 2 Jumat itu dosa-dosa di antara. Kemudian siapa yang datang di waktu awal itu sebagaimana berkorban berkorban unta ya, yang pertama. Kemudian yang seterusnya bisa korban sapi, kambing, ayam, bahkan telur. Nah, monggo untuk hari Jumat itu bisa disemangatkan dan segera datang ke masjid. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga apa yang saya sampaikan pada materi ini bisa memberi kita pencerah, sehingga kita ketika hari Jumat itu bisa mengepolkan di dalam masalah ibadah. Juga termasuk ada waktu, selain di antara 2 khutbah, ada juga waktu mustajab itu adalah ba'da asar sampai maghrib, itu salah satu waktu yang mustajab. Silahkan bisa dibarokahkan dan dimanfaatkan untuk berdoa, karena di Indonesia ini tidak ada tempat mustajab, adanya waktu mustajab lah, itu silahkan dimanfaatkan dan dibarokahkan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan ilmu dalalah dan ilmu hikmah yang banyak dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور أطل على الحياة رحيما وبكافه فاض السلام عميما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما